Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 2423-2424. Meskipun Snow sangat gembira, dia dengan sengaja menyembunyikan ekspresi wajahnya. Dia membuka mulutnya sedikit, menunjukkan jumlah kejutan yang sesuai. Apa? Larangan senjata. Namun, perubahan halus dalam ekspresi ini tidak luput dari pandangan Jasper. Salju mengambil umpan. Saat dia bertemu Snow, Jasper telah membuat rencana di benaknya, dan memberitahu Snow tentang larangan senjata adalah bagian dari rencana itu. Jasper tersenyum dan berkata, "Ya, larangan senjata." Dalam rapat hari ini, semua fraksi sepakat untuk memberlakukan larangan senjata. Situasi dengan tentara bayaran Kori yang tersebar luas akan mengalami perubahan yang signifikan, dan insiden seperti serangan tentara bayaran hari ini tidak akan terulang lagi. Di masa mendatang, faksi lain akan kesulitan menimbulkan masalah dengan menggunakan metode ini. Setelah mendengar ini, Snow bertanya dengan serius, "Faksi lain? Apa maksudmu?" Dia ingin segera mengkonfirmasi apakah faksi yang hadir pada pertemuan hari ini memiliki niat bersama melawan Amerika Serikat. Memverifikasi permusuhan negara lain terhadap Amerika Serikat adalah salah satu tugas dasarnya sebagai agen intelijen Amerika Serikat. Jasper tersenyum tetapi menghindari topik itu, alih-alih beralih ke Warwick dan berkata, "Warwick, saya pikir proposal Anda mengenai kamera mata-mata nasional dapat dilanjutkan." Jasper sengaja menghindari menjawab pertanyaan Snow agar Snow mengemukakan spekulasinya sendiri. Apapun pemikiran yang dimiliki Snow sesudahnya akan menjadi salah penilaiannya sendiri, dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia. Saat ini, menimbulkan masalah bagi Amerika Serikat juga merupakan salah satu strategi untuk mengurangi tekanan di leher Summerland. Warwick tidak menaruh banyak kecurigaan terhadap perilaku Jasper. Meskipun Slan yang memiliki latar belakang yang tidak jelas, diperkenalkan oleh Jasper mengungkapkan terlalu banyak informasi saat ini bukanlah hal yang baik. Seluruh fokus Warwick adalah pada proposal yang baru saja disebutkan Jasper. Sebelumnya, dalam kemarahan, Warwick mengusulkan untuk menyatukan pasukan nasional untuk menyelidiki kamera pengintai dan perangkat pemantauan secara menyeluruh. Selain mengintimidasi Kimbra, ini lebih tentang mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap keluarga Rothschild. Lagi pula, Senna adalah tempat yang menyakitkan baginya, dan itu telah melewati batasnya ketika dia digunakan oleh orang lain. Dia harus melawan, tanpa banyak mempertimbangkan aspek diplomatik. Namun, ketika Jasper tiba-tiba mengemukakan hal ini pada titik ini, itu menjadi menarik. Memikirkan hal ini, dia dengan hati-hati bertanya, "Jasper, apakah Anda menyarankan agar pengawasan perangkat pemantauan dan kamera dapat diterapkan bersamaan dengan larangan senjata?" Jasper tersenyum dan berkata, "Tentu saja, masalah ini secara inheren melibatkan privasi nasional. Itu tidak perlu memiliki implikasi luas seperti larangan senjata, dan itu dapat dipromosikan hanya oleh pasukan negara Anda sendiri. Selain itu dapat mengganggu penempatan beberapa orang ini. Saya pikir, untuk masalah ini saja, poin ini sudah cukup bagi keluarga Elvis untuk mempromosikannya." Kegembiraan di mata Snow tumbuh sedikit lagi. Ketika Warwick dengan marah mengusulkan untuk menyatukan pasukan domestik lainnya untuk menyelidiki kamera pengintai, reaksi awalnya adalah membalas Kimbra dan keluarga Rothschild di belakang mereka. Namun, sekarang tampaknya semuanya tidak sesederhana itu. Lagi pula, tidak peduli apa itu, setelah dikaitkan dengan larangan senjata, itu tidak akan menjadi insiden terisolasi yang sederhana. Dia hendak mengatakan sesuatu lagi ketika dia melihat Jasper tiba-tiba bertukar pandang dengan Warwick. "Slan, senang bertemu denganmu, dan aku menikmati percakapan kita hari ini. Namun, saya hanya memikirkan sesuatu yang perlu saya diskusikan dengan Warwick sendirian. Saya harus permisi sekarang, ini adalah kartu nama saya. Kita bisa tetap berhubungan di masa depan." Setelah berbicara, Jasper melambaikan tangan ke Snow, lalu berbalik dan pergi bersama Warwick, yang memahami niatnya. Mereka meninggalkan Snow berdiri di sana, merasa agak tidak puas. Snow menyaksikan sosok keduanya yang memudar saat mereka bergerak semakin jauh, tidak dapat lagi menahan kegembiraan di hatinya. Datang ke sini hari ini benar-benar keputusan yang tepat.
Dia baru saja menghadiri jamuan makan dan mendapatkan begitu banyak informasi berharga. Terutama untuk rencana kontra pengawasan Warwick, yang tidak diragukan lagi sangat penting. Mungkin ini akan menjadi kesempatan baginya untuk menyelidiki area yang sebelumnya tidak bisa dia selami sebelumnya. Dengan mengingat hal itu, Snow tidak lagi ingin menyia-nyiakan waktu dan dengan cepat memanfaatkan pergi ke kamar kecil untuk melaporkan informasi ini kepada atasannya di kantor pusat di Amerika Serikat. Snow tidak pernah membayangkan bahwa bertahun-tahun kemudian, dia akan menjadi penyelenggara strategi pengawasan Amerika Serikat. Karena panduan yang disengaja Jasper, ini memiliki kemungkinan besar hal ini terjadi lebih awal dari yang diharapkan. Lagi pula, baru bertahun-tahun kemudian Snow bisa bersentuhan dengan program PRISM. Di ruang rahasia di Hotel Rotana, Warwick dan Jasper duduk di ujung sofa yang berseberangan, secangkir kopi mengepul di atas meja bundar di tengah. Dibandingkan percakapan ramah mereka dengan Snow sebelumnya, ekspresi Warwick sekarang lebih tegas. Apakah ada sesuatu dengan pria selan tadi? Sebagai ahli waris yang ditunjuk keluarga Elvis, Warwick adalah yang paling cerdik di antara mereka semua, dan kepekaannya memungkinkan dia untuk mendeteksi bahwa sikap Jasper agak menyimpang. Jasper terlalu ramah terhadap Snow. Ya, orang ini memiliki identitas yang agak spesial. Nama aslinya adalah Edward Snow, dan dia adalah agen khusus dari Amerika Serikat. Jasper menjawab tanpa menyembunyikan apapun, secara langsung mengungkapkan identitas asli Snow kepada Warwick. Alis Warwick berkerut lebih dalam, mengungkapkan keprihatinan saat dia berkata, pria salju ini datang bersama tim Owen. Mungkinkah terjadi sesuatu dengan pihak Owen juga? Dia khawatir Owen mungkin sudah berkomunikasi dengan Amerika Serikat, mengubah diskusi mereka baru-baru ini menjadi lelucon. Tidak, Owen bukan tahi lalat. Saya bahkan curiga dia tidak tahu tentang orang selan ini. Jasper menggelengkan kepalanya, menyangkal spekulasi Warwick. Ketika dia pertama kali mendengar tentang Snow di berita, dia menyelidiki latar belakang Snow karena penasaran. Pada saat itu, dengan pemaparan yang disengaja oleh berbagai negara dan kerjasama yang disengaja dari Amerika Serikat, sejarah Snow telah terungkap sepenuhnya. Dia tidak pernah terlibat dalam rencana kerja sama dengan Inggris, jadi kehadirannya di tim Inggris saat ini mungkin murni kebetulan. Warwick bingung. Lalu mengapa kamu secara khusus menyebutkan larangan senjata dan pengawasan balik kepadanya sebelumnya? Apakah Anda tidak takut informasi ini akan sampai ke telinga Amerika Serikat sebelum waktunya? Jasper tersenyum dan berkata, bahkan jika kita tidak mengatakan apa-apa, kemungkinan besar mereka akan segera mengetahuinya. Dengan menyebutkannya sekarang, Snow pasti akan melaporkannya dengan cepat. Kemudian kami dapat memantau Snow dengan cermat di hari-hari berikutnya, dan, secara tidak sengaja, kami dapat mengekspos semua agen ini dalam satu gerakan, meskipun kami tidak dapat melakukan apapun terhadap agen ini secara langsung, itu tetap berfungsi sebagai pengungkit. Warwick menunduk dan merenung sejenak, lalu mengangkat kepalanya dengan ekspresi senang. Jasper, idemu sangat brilian. Terima kasih. Kamu akan selamanya menjadi teman para Elfin. Warwick khawatir tentang nasib Cory di masa depan, tetapi sekarang, dengan agen-agen Amerika Serikat ini di tangan mereka, mereka pasti akan memiliki lebih banyak alat tawar-menawar untuk negosiasi di masa depan. Sampai batas tertentu, itu bisa menyelesaikan masalah yang mengganggunya. Bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Sejak awal, Warwick tidak pernah mempertanyakan Jasper tentang bagaimana dia menentukan identitas Snow, yang pada dasarnya menunjukkan kepercayaan Warwick pada Jasper. Menghadapi rasa terima kasih Warwick, Jasper tersenyum dan berkata, jangan terlalu cepat berterima kasih padaku, aku masih membutuhkan bantuanmu untuk satu hal lagi. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.